Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 1, 2 dan 3 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 1, 2, 3 dari surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Alif Lam Mim Shad. Bagi orang yang beriman. Selanjutnya arti tadi ayat kedua adalah, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Terkait dengan ayat-ayat di atas, yaitu ayat 1, 2, dan 3 surat Al-A'raf, maka untuk ayat 1 yaitu Alif Lam. Adapun ayat pertama dari surat Al-A'raf adalah potongan-potongan dari huruf Arab atau hijaiyah, yaitu Alif, Lam, Mim, Shad. Menurut Ibnu Katsir, ini huruf-huruf atau potongan-potongan huruf ini memiliki makna sebagai huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terpotong-potong, yang menjadi pembuka surah. Maknanya adalah sebagai salah satu mukjizat Al-Quran, karena huruf-huruf tersebut merupakan bagian dari bahasa Arab yang dikenal oleh masyarakat. Jadi dikenal oleh masyarakat pada saat itu, namun mereka tidak mampu membuat susunan yang sama dengan Al-Quran. Adapun penjelasan secara mendetail huruf-huruf muqatta'ah pada ayat ini, yaitu Alif, Lam, Mim, dan Shad, ini adalah juga terdapat pada awal beberapa surat dalam Al-Quran. Dan dalam konteksnya atas terhadap surat Al-A'raf ini, maka huruf-huruf ini menjadi pembuka dan mengisyaratkan kemukjizatan Al-Quran. Jadi meskipun orang Arab pasti berbahasa Arab dan mampu merangkaikan huruf-huruf menjadi kata-kata indah, mereka tidak mampu menandingkan Al-Quran yang tersusun dari huruf-huruf yang sama. Surat Al-A'raf ini diturunkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dan pelajaran juga bagi orang-orang mukmin itu sendiri. Ayat pertama ini juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang harus diikuti dan dijadikan pedoman hidup. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menekankan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini memiliki makna yang mendalam dan menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan Al-Quran. Dengan demikian, ayat pertama dari surat Al-A'raf ini bukan hanya sekadar rangkaian huruf, tetapi juga merupakan simbol dari keagungan dan kemukjizatan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, mereka tidak pernah mampu ya untuk membuat rangkaian huruf-huruf itu menjadi seperti Al-Quran. Pada akhir surat yang lalu dijelaskan tentang hal tersebut. Maksudnya, sedangkan ayat kedua dari surat Al-A'raf yang berbunyi, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad
maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Maksud dari ayat 2 dari surat Al-A'raf ini, yaitu bahwa inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Ini adalah yaitu sebuah kitab suci yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu. Selanjutnya ada kalimat dalam ayat 2 ini yang artinya maka janganlah engkau sesak dada karenanya. Terkait dengan ayat ini, maka Mujahid, Qatadah dan As-Suddi rahimahullah berkata, maksudnya sesak dadanya di sini adalah jangan sampai kamu timbul keraguan terhadapnya. Ada juga yang mengatakan janganlah kamu merasa gelisah karenanya dalam menyampaikan dan menjadikan kitab suci itu sebagai peringatan. Sabarlah sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul itu bersabar. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, yaitu pada kalimat pada ayat 2 surat Al-A'raf ini, yaitu kalimat agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu. Jadi maksudnya di sini maksud dari ayat 2 surat Al-A'raf, yaitu pada kalimat agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu maksudnya kitab suci itu diturunkan kepadamu Muhammad agar kamu memberi peringatan dengan kitab suci itu kepada orang-orang kafir. Selanjutnya terdapat kalimat dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Itulah makna dari ayat 2 surat Al-A'raf. Selanjutnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada alam semesta, yaitu yang tercantum dalam ayat 3 surat Al-A'raf, di mana artinya adalah ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Di sini maksud arti atau makna dari ikutilah jejak langkah Nabi yang ummi, yang tidak kenal baca tulis, yang datang kepada kalian dengan membawa kitab suci yang diturunkan kepada kalian dari Rabb, pencipta dan penguasa segala sesuatu. Dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Ini adalah kalimat berikutnya dari ayat 3 surat Al-A'raf. Maksud janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin, maksudnya adalah janganlah kalian berpaling dari kitab suci yang dibawakan oleh Rasulullah SAW kepada hal-hal yang lainnya, yang karenanya kalian telah berpaling dari hukum Allah Ta'ala kepada hukum selainnya. Maka pada kalimat berikutnya Allah berfirman, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ini adalah kalimat dari ayat 3 surat Al-A'raf, yaitu bahwa sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Sama juga halnya dengan firman Allah pada surat Yusuf ayat 103 yang artinya, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Juga firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 116 yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Serta juga Allah berfirman dalam kalimat, yaitu pada ayat 106 dari surat Yusuf, di mana ayat tersebut yang artinya adalah, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Demikian antara lain makna dan maksud dari ayat 1, 2, dan 3 surat Al-A'raf ini.
Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.